Palembang ke Madura, seluruh Jawa ya, itu ada kesenian batik, yang mana batik itu adalah untuk membuat motif ya, membuat motif busana ya, busana para penguasa, raja, Sultanan Jawa, Nusantara ya, atau para pembesar kerajaan itu dulu ya, itu menggunakan kain batik sebagai busana besar mereka, termasuk prajurit Senopati itu punya ciri khas ya, seperti motif parang harum, motif parang rusak ya, itu ada hal tertentu yang tidak boleh dipakai sembarangan orang itu ya, itu ada semacam pesan-pesan tertentu ya. Dan sebetulnya batik ini mengapa dikatakan batik itu karena pembuatannya itu menggunakan bahan perintang biar warna itu tidak masuk ke bidang yang lainnya, itu menggunakan perintang malam atau lilin batik atau malam. Kalau di sini dikatakan malam atau itu juga termasuk lilin ya. Malam batik itu dituangkan di atas kain putih sebagai perintang warna. Jadi untuk membuat pola, membuat motif dengan menggunakan canting ya. Canting itu alat tulis batik. Jadi alat tulis untuk perintang warna yang dari malam itu namanya canting. Tanpa menggunakan perintang malam itu bukan batik namanya. Jadi batik memang asal-usulnya dari sana. Jadi menamakan batik. Itu tentang makna atau arti dari kain batik. Dengan motif-motifnya ya macam-macam ya. Kalau motif tradisional tempo dulu ada gawung, parang pisang, ya, mega mendung, atau motif semen romong dan sebagainya ya. Kalau motif baru sekarang itu kan macam-macam ya. Tiap daerah punya ikon motifnya. Kemudian batik Banaran, di sini namanya kan batik Banaran ya. Jadi batik Banaran ini batik yang sering menggunakan motif-motif tradisi dicampur dengan motif baru ya, dicampur dengan ikon Madiun, Kabupaten Madiun kan ke Banaran itu, batik Banaran kan masuk Kabupaten Madiun. Jadi kalau ikon Madiun ya motifnya ya seperti parang pesilat ya, kampung pesilat dan korek. Korek itu alat musik tradisional krek yang namanya korek, yang bunyinya krek gitu ya. Krek itu namanya alat korek ya, namanya korek. Jadi itu yang dipakai untuk sebagai ikon batik Madiun. Jadi itu distilasi dibentuk sehingga menjadi motif batik itu. Kalau mau membuat batik Madiun harus menggunakan itu, mencampurkan itu ya, sebagai batik Madiun. Sedangkan batik Banaran sendiri itu motif yang diambil ya motif lingkungan yang ada di lingkungan petani ya, ada di lingkungan di karangan atau di ladang atau di sawah itu ada beberapa pohon tanaman dan sebagainya, kan bisa diambil sebagai motif dan dikombinasikan dengan motif-motif yang baru. Terutama yang saya ambil di sini adalah pengembangan motif parang rusak. Parang rusak itu kita ambil menjadi beberapa corak dan kita kembangkan dengan gambar-gambar yang lain, motif yang lainnya dari tanaman, dari lingkungan kita. Untuk keunikan seni batik itu memang lain dengan karya-karya kain yang lain ya. Jadi itu printing. Kalau printing itu bukan batik ya, itu semua menggunakan cetak ya. Jadi kalau batik itu ada dua, yaitu batik tulis dan batik cap ya. Kalau cap itu masih menggunakan malam, masih menggunakan perintang, tapi cuma malamnya dicap ya, menggunakan canting yang berupa canting cap ya. Jadi kalau ditulis itu canting tulis, untuk canting tulis. Jadi kalau keunikannya batik itu ada nilai kejutan, nilai yang membuat orang lain terkejut. Jadi hasil sekarang yang sebelum di finishing atau dilorot itu ada sebuah
apa ya, hasilnya itu akan beda, ada keunikan. Terutama yang saya buat adalah batik abstrak. Batik abstrak itu eh, banyak sekali nilai-nilai kejutan ya. Jadi apa yang kita warnakan, kita goreskan dengan malam dengan warna itu setelah jadi baru akan kelihatan, sehingga kita akan terkejut hasilnya. Nah, itu nilai kejut. Ya, keunikannya di situ nilai batik itu. Dan ini kan tidak, batik itu kan tidak bisa apa istilahnya diperbanyak dengan cepat sembarangan ya, nanti tidak seperti printing ya. Jadi harus, kalau pakai batik tulis itu harus sabar ya, sabar menunggu ya. Pola-pola atau motif itu memang punya arti dan makna ya, seperti saya membuat motif sulur-sulur itu sulur-sulur baru ya, itu saya kembangkan, saya ambil dari motif purba di Nusantara. Motif purba itu di Nusantara itu ada namanya motif sulur ya, sulur itu saya kembangkan menjadi sebuah motif yang baru, sulur baru ya. Itu maknanya yaitu memang apa ya, kita menggali ya, gitu, menggali motif-motif purba menjadi motif baru ya, sehingga masyarakat tahu ya. Jadi ini adalah suatu perputaran. Sulur itu kan berputar-putar, itu sebuah perputaran hidup pada masa-masa yang lalu, merupakan simbol perputaran hidup masyarakat. Jadi sulur-sulur itu yang dipakai boneka itu ya, itu kan motif sulur-sulur ya. Kemudian ada lagi motif ini keris ya, keris Retno Dumilang itu adalah saya kembangkan dari motif keris dari keris Madiun ya, gunung Madiun ya. Itu zaman Retno Dumilang hanya mengangkat senjata ya, pada waktu perang Mataram gitu ya. Jadi dia menggunakan pusoko gunung Madiun ya. Itu maknanya ya memang kita mengangkat apa ya, simbol Kabupaten Madiun waktu itu ya. Jadi keris andalannya kan tudung Madiun, atau kan tudung Madiun ya. Tudung Madiun kan anak kelompok ya. Ya, itu. Jadi itu pun saya kombinasi dengan parang rusak, parang. Karena parang itu sebuah simbol apa istilahnya, pakaian kebesaran prajurit, senopati dan sebagainya, atau raja bisa ya. Jadi parang itu kan diambil dari kata lereng, lereng ada gunung-gunung, jadi diambil dari sana, miring, makanya bentuknya miring ya, itu parang. Kalau yang lain misalnya, sebentar, kalau ini ada motif-motif apa, Jati Madiun. Nah, itu Jati Madiun itu saya menggunakan mengangkat dari kehidupan hutan di Madiun ya. Maka di situ ada lingkaran tahun kayu jati. Itu maknanya juga menunjukkan bahwa orang hidup itu ya bertahap, ada lingkaran yang harus dilalui ya. Seperti halnya dengan kayu jati, semakin tua semakin bermakna dan semakin arif dan sebagainya. Untuk pendirian ini kita mulai pada tahun 2012, tapi sebetulnya itu kan saya bukan tidak membuat batik tulis, tapi biasanya membuat lukisan ini, lukisan batik. Jadi lukis tapi dengan teknik batik, baik itu lukisan naratif, berupa naratif atau lukisan abstrak, saya menggunakan teknik batik. Dan itu terus kita kembangkan sampai sekarang menjadi batik tulis ya. Bahkan lukisan abstrak itu saya kembangkan lagi menjadi baju batik tulis juga ya, baik menggunakan canting maupun menggunakan kuas perintang ya. Untuk pemasaran batik ini kita menggunakan ya lewat Instagram, lewat WA, lewat YouTube ya, dari teman ke teman ya, dari instansi ke instansi ya. Jadi kita terus berjalan ya, atau Pemda juga membantu ya, Pemda Madiun membantu untuk mempromosikan
juga ya kunjungan di sini untuk mengangkat batik-batik ini. Untuk penghargaan ya kebetulan untuk penghargaan ya bisa dibaca sendiri itu ya, nanti ya sendiri ya, penghargaan yang ada tidak usah saya sebutkan ya. Ini sebagai apa, saya sendiri kan sebagai apa, yang dulu memang belum ada kegiatan berupa di Madiun itu masih minim, dan memang saya dengan teman-teman sebagai penggerak awal ya untuk menggerakkan kegiatan berupa Madiun ya. Sedangkan untuk pameran ini biasanya saya pameran yang banyak adalah pameran batik lukis yang menggunakan teknik batik ya, dan juga pameran batik tulis juga ya, biasanya di Galeri Sampurna Surabaya itu ya, atau di Madiun, di Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan sampai ke menembus ke pasar-pasar daerah kota besar ya. Jadi ada sampai ke Jakarta, sampai ke Kalimantan, Makassar ya, Aceh, Jambi dan sebagainya, itu untuk melempar produk batik. Dan juga ada yang kita pamerkan sampai batik lukis, itu pameran di Kyoto, Jepang juga sudah pernah sampai sana, atau sudah ada yang sampai ke Australia juga ya. Itu istilahnya lanjutannya gitu. Dan sampai sekarang terus kita berproduksi ya, kerjasama dengan masyarakat sekitar yang ada di sini. Sudah itu aja ya. Terima kasih Pak. Ya pokoknya gue editan dewe.